Ya mulai ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Harfi, nama saya Fadila Nurun Nafiah dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah Interpreter bimbingan Sir Andi. Jadi pada siang hari ini, saya ingin mewawancarai Kak Harfi mengenai pengalaman Kak Harfi sebagai seorang interpreter. Boleh dimulai ya Kak Harfi? Ya, bisa. Untuk yang pertama, Kak Harfi silahkan memperkenalkan diri dulu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'du. Nama saya Harfi Hadiansyah Putra. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus? Pengalaman sebagai interpreter Kak? Sebelumnya bisa tolong kasih saya gambaran nggak mengenai interpreter? Maksudnya pengalaman yang seperti apa? Soalnya kan saya juga kurang begitu ada gambaran mengenai interpreter. Mungkin kamu bisa ngasih saya contoh. Oke. Interpreter itu merupakan seorang yang memiliki pekerjaan sebagai ahli tafsir bahasa. Seperti halnya seorang translator, hanya saja interpreter itu bersifat lisan atau bekerjanya secara lisan, sedangkan kalau translator itu mentranslate secara tertulis gitu Kak. Oh, berarti dia modelnya misalkan kayak contoh ada orang native speaker, terus ketika dia ngomong saya nerjemahin gitu. Iya, tidak harus di acara formal sih Kak. Misal kita lagi ngobrol, Kak Harfi lagi sama native Arab gitu, terus saya nggak ngerti native Arab itu ngobrolin apa gitu, terus secara langsung Kak Harfi ngomong ini gini gitu Kak. Oke. Ya, terus pengalamannya. Ya. Emang harus sama native Arab ya? Bebas sih Kak, semua language bisa. Tapi kan Kak Harfi mungkin pernah yang Arab gitu spesifikasinya. Bukan, maksud saya gini, apakah harus sama orang yang benar-benar dari orang Arab terus kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, atau memang dia boleh dari orang Indonesia tapi bisa ngomong bahasa Arab gitu loh? Boleh dari Indonesia Kak, orang manapun ketika berbahasa bahasa asing seperti itu, terus Kak Harfi meninterpret. Oke. Berarti pengalaman saya itu, sorry ya saya ambil makan nggak bisa diem. Yang pertama, saya kan dulu kan karena basicnya dari pesantren. Saya mondok itu selama 4 tahun. Terus selama saya pesantren itu ada 2 orang Saudi asli Arab itu datang ke Indonesia ke tempat saya memang untuk mengajar. Ya, terus kemudian ya mungkin suatu waktu pernah saya ngomong sama beliau ketika lagi bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Terus ada itu waktu itu bapak saya sendiri. Itu datang, maksudnya itu bareng sama saya, terus kemudian saya ketemu Syekh itu, ketemu orang Arab itu, terus saya ngomong bahasa Arab ke dia, kan otomatis bapak saya nggak paham. Nah, saya terjemahkan, kayak gitu. Oh, berarti secara langsung gitu ya Kak? Iya. Kalau waktu kuliah ini ada pengalaman seperti itu nggak Kak? Kuliah. Kalau kuliah sih belum pernah ada. Belum pernah, oke. Belum pernah. Pengalaman yang sekiranya paling menantang selama menjadi interpreter itu apa Kak? Apa ya? Pengalaman yang paling menantang ketika menjadi seorang interpreter. Iya, saya yang paling berkesan, paling menantang gitu. Mungkin misalnya Kak Harfi nggak tahu nih artinya, terus waduh gimana nih gitu, atau gimana Kak? Kalau saya sih orangnya lebih ke jadi presenter sih. Saya beberapa kali itu menjadi MC berbahasa Arab ketika saya di pesantren dulu. Itu untuk menyambut salah satu donatur. Jadi beliau tuh dari Kuwait datang ke pondok saya
Kemudian posisi saya yang jadi MC, suruh berbahasa Arab gitu. Oh, iya. Oke. Kan kalau misalnya di Jogja kan, kalau kayak di UMY kan, ya nggak pernah menemukan seperti itu kan, karena memang kebanyakan orangnya Indonesia semua kan, nggak ada yang dari Arab. Iya. Jarang yang berbahasa Arab ngobrol langsung gitu ya, Kak? Jarang, bukan jarang lagi, memang nggak ada. Oh, oke, Kak. Terus selama dari pengalaman Kakak yang tadi waktu di pesantren, walaupun hanya sedikit ya, Kak, cuma tapi mungkin ada beberapa pengalaman di mana apa sih yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang interpreter? Maksudnya tidak dilakukan bagaimana? Misal seperti ini, berdasarkan yang saya baca ya, Kak, seorang interpreter itu harus menguasai bahasa asing, tidak boleh mengartikan bahasa yang keluar dari konteks seperti itu. Contohnya, Kak. Oh iya, jelas. Itu kalau menjadi seorang yang penerjemah kan otomatis kayak contohnya gini ya deh. Kamu menjadi seorang tour guide ketika kamu haji atau umroh ya. Oh iya. Terus tiba-tiba ada salah seorang jamaah haji atau umroh, itu tuh dia pengen membeli sesuatu, kemudian kamu nih karena kamu bisa ngomong bahasa Arab, akhirnya kan kamu jadi perantaranya dia dong sama orang Arab yang jualan itu. Iya, Kak. Nah, masa iya ketika si penjual orang Arab ini ngomong ke kamu, ini harganya misalkan satu baju 100.000 gitu, kalau dirupiahkan. Terus kamu bilangnya ke jamaahnya ini 300.000 karena kamu bohong ke dia. Apa, mentang-mentang dianya nggak bisa bahasa Arab, akhirnya kamu seenaknya, jadi nggak di luar konteks kan termasuknya. Kan nggak Iya. boleh. Oh iya. Kayak contoh lagi, kamu ke apa ya? Ya intinya kamu itu tidak menyampaikan apa yang sesuai dari orang yang dia omong gitu loh. Misalkan dia ngomongnya A tapi kamu selewengin ke B, ke C kan kayak gitu kan keluar konteks. Kalau waktu dulu Kak Arfi jadi interpreter itu pernah nggak sih Kak kayak take a note dulu, kayak nulis dulu gitu apa yang dia omongin baru disampaikan ke orang lain Kak? Enggak, langsung. Berarti langsung ya Kak? Apa? Berarti langsung disampaikan gitu ya Kak? Iya, langsung. Udah ahli berarti Kak Arfi. Ya bukan udah ahli juga, karena kebetulan kosakatanya gampang. Oh, oh gitu ya Kak. Oke. Gini Kak, misal nih saya di masa yang akan datang akan menjadi seorang interpreter gitu Kak. Terus kira-kira saran-saran dari Kak Harfi itu apa Kak? Kuasai bahasa asing, yang pertama. Itu pasti ya. Iya. Kedua, kalau bisa kamu tuh menjadi seorang interpreter tuh kamu harus paham atau bahasanya itu kamu harus punya chemistry gitu loh. Dengan apanya Kak? Contohnya gini. Jadi orang kalau misalnya meskipun orang asing dengan kamu gitu, kamu ngobrol sama dia enak, ada chemistry-nya kayak langsung nyambung gitu kan, satu sama lain kan akan langsung paham. Paham nggak? Iya. Langsung ini ya Kak, maksudnya apa yang dia sampaikan itu langsung ini ya Kak? Ya benar. Kalau kataku 2 model itu sih. Terus juga yang terakhir, menurut saya kamu juga harus bisa menyampaikan kepada orang itu bahasa yang paling mudah dimengerti. Tapi ada kemungkinan ini nggak sih Kak, kalau misal salah tafsir gitu Kak? Oh jelas, mesti ada. Terus cara ini gimana Kak? Makanya pentingnya chemistry itu kayak gitu. Maksudnya, oh kamu paham nih sama orang ini, maksud poin yang ingin dia bicarakan itu apa, kamu ngerti gitu loh. Jadi biar nggak ada salah paham. Oh, oke Kak. Soalnya kan
tujuannya kan biar komunikasinya itu bisa tersampaikan, paham nggak? Iya. Oke Kak, terakhir ini, misal nih Kak Harvey ada kesempatan untuk ikut kayak ke meeting besar PBB gitu Kak, menjadi seorang interpreter, itu Kak Harvey gimana? Ya kesempatan, kenapa enggak? Dengan kapasitas ruangan yang besar, kemudian partisipan yang sangat banyak gitu Kak. Iya, kenapa? Ya nggak apa-apa sih Kak, pengen tahu aja. Soalnya menurut saya sih setelah lihat beberapa videonya itu cukup menantang gitu. Takutnya kan ketika ada seorang berpidato, kemudian saya harus segera mengartikan, mentranslate itu tuh kan takutnya ada salah tafsir atau apa gitu Kak. Takutnya sih seperti itu. Jadi poinnya gini, sebelum kamu ingin menerjemahkan bahasa asing tersebut kepada orang tersebut, kamu tuh harus punya perjanjian sama dia. Apakah kamu ingin menerjemahkan kalimat per kalimat, ataukah kamu menerjemahkan setelah dia selesai ngomong? Karena ada dua tipe. Ada yang tipenya itu satu kalimat dia ngomong terus diterjemahkan. Ada yang dia itu satu paragraf ngomong sampai selesai paragrafnya baru disampaikan. Atau bahkan ada yang aku pernah dengar ceramah itu misalnya bahasa Arab syekh gitu kan yang dari Arab. Itu ceramahnya selesai, ceramah dari awal sampai akhir selesai, baru malah dia cuma menyampaikan poin-poin pentingnya aja. Oh. Itu sebenarnya perjanjian tidak tertulis antara seorang interpreter dengan native speaker-nya. Berarti harus dibuat kesepakatan dulu gitu ya Kak? Lebih baik gimana? Ya. Gitu. Ima nanti kamu nerjemahnya langsung, apa mau kamu catat dulu nih poin-poinnya yang mau kamu terjemahin? Kayak gitu. Oke Kak. Saya kira pertanyaan saya sudah cukup segitu aja Kak. Saya sudah mendapatkan jawaban yang cukup juga. Kepada Kak Harvey, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini Kak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.